Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 3C, Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi, yaitu Think, Pair, and Share. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok yang terdiri dari Anissa NIM 81, Feby NIM 82, Rika NIM 83, Asri NIM 84, Bagas NIM 85, Anggun NIM 86, Yosi NIM 87. Selamat menyaksikan. Pengertian Think, Pair, Share atau TPS. Pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS atau berpikir, berpasangan, dan berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Strategi TPS ini berkembang dari penelitian kooperatif dan waktu itu. Pertama kali dikembangkan oleh Frank Lehman dengan kolagennya di Universitas Maryland yang menyatakan bahwa TPS merupakan cara yang efektif untuk membantu variasi suasana pola diskusi di kelas. Karakteristik pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Karakteristik pembelajaran Think, Pair, Share ini di dalamnya terdapat think atau berpikir. Kelebihan dari tahap think atau berpikir adalah adanya teknik waktu berpikir yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir mengenai materi apa yang harus mereka jawab sendiri sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa lain. Pair atau berpasangan. Pada tahap pair atau berpasangan ini, guru menguasai siswa untuk berkelompok atau berpasangan dan berdiskusi mengenai apa yang telah mereka pikirkan. Interaksi pair selama proses ini dapat menghasilkan jawaban bersama. Share atau berbagi. Tahap share atau berbagi merupakan penyempurnaan dari tahap-tahap sebelumnya, dalam arti bahwa tahap ini menolong semua kelompok untuk menjadi lebih memahami mengenai pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok lain. Untuk yang selanjutnya yaitu teori belajar yang melandasi pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Teori belajar yang melandasi pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS adalah teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme ialah salah satu teori belajar yang memandang bahwa siswalah yang aktif menata, merevisi pengetahuan lama yang tidak sesuai. Dalam hal ini, menganut pembelajaran di kelas, guru hanya membantu siswa menemukan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur siswa itu sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas. Think, Pair, Share atau TPS atau disebut juga berpikir, berpasangan, berbagi adalah salah satu teknik pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang langkah atau sinteks pembelajaran Think, Pair, and Share. Langkah yang pertama yaitu guru menyampaikan inti dari materi dari kompetensi yang ingin dicapai. Langkah yang kedua yaitu siswa diberikan satu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang telah dijelaskan oleh guru untuk kemudian dipikirkan pemecahan masalahnya secara individu. Selanjutnya yaitu siswa membentuk pasangan dengan teman sebangkunya dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. Dalam langkah ini, siswa harus mencari titik temu dari pemikirannya masing-masing. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil diskusinya bersama pasangannya di depan kelas. Lalu, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambahkan materi yang belum diungkapkan saat presentasi di depan kelas tadi. Selanjutnya, guru memberikan kesimpulan. Kelebihan pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Yang pertama yaitu meningkatkan daya pikir siswa. Yang kedua, menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa. Yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran. Yang keempat, siswa lebih memahami tentang konsep topik pembelajaran selama diskusi. Yang kelima,
Setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi atau menyampaikan idenya. Yang keenam, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, antar sesama siswa dapat belajar dari siswa lain serta menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas. Yang kedelapan, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan menjawab dalam komunikasi antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, pemecahan masalah dapat dilakukan secara langsung. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran think pair share yaitu yang pertama, banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. Yang kedua, lebih sedikit ide yang muncul. Yang ketiga, jika jumlah siswa sangat besar, maka guru akan kesulitan dalam membimbing siswa yang perlu perhatian lebih. Yang keempat, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk presentasi karena jumlah kelompok yang banyak. Yang kelima, jika ada perselisihan, maka tidak akan ada penengah. Yang keenam, siswa yang pandai cenderung mendominasi. Yang ketujuh, memerlukan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, peralihan dari seluruh kelas ke dalam kelompok kecil memerlukan waktu yang cukup lama. Contoh aplikasi pembelajaran think pair share pada materi biologi. Aplikasi model pembelajaran think pair share pada materi biologi dapat dicontohkan dengan pembelajaran tentang jaringan tumbuhan. Guru memberikan berbagai pertanyaan mengenai bagian-bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, buah, dan biji. Lalu guru memberikan waktu kepada siswanya untuk berpikir secara mandiri dalam menemukan jawabannya. Kemudian guru memberikan perintah kepada siswanya untuk membentuk 5 kelompok dengan materi pertanyaan yang berbeda setiap kelompoknya, yang terdiri dari kelompok daun, batang, bunga, buah, dan biji. Setiap siswanya mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dan saling bertukar pikiran dengan teman sesama kelompoknya. Dalam diskusi tersebut akan terjadi penyatuan pendapat atas jawaban-jawaban setiap siswanya. Setelah itu, guru meminta setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kepada teman-temannya yang lain. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran think pair share ini mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, think atau berpikir, yang kedua, pair atau berpasangan, dan yang ketiga, share berbagi. Yang pertama, thinking. Pada tahap ini, guru mengajukan satu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran. Kemudian, siswa diminta untuk menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri mengenai jawaban tersebut. Yang kedua, pairing. Selanjutnya, guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dengan siswa lain dan mendiskusikan apa yang telah mereka pikirkan. Interaksi pada tahap ini diharapkan siswa dapat berbagi jawaban atau ide yang telah mereka pikirkan sebelumnya. Yang ketiga, yaitu sharing. Pada langkah akhir ini, guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi dalam keseluruhan kelas mengenai apa yang telah mereka diskusikan dengan pasangannya. Nah, itu tadi merupakan video hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.